Tuhan, semua kekhawatiran, ketakutan dalam hati kami. Biarlah anugerah-Mu mengalir saat ini ya Tuhan, di dalam hati kami. Memberikan suatu keberanian untuk datang kepada Engkau ya Tuhan, tanpa rasa takut, tanpa suatu tuduhan, tapi dimerdekakan, menerima pengampunan yang penuh, yang kasih yang tanpa pamrih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat kasih-Mu ya. Gantikan hati yang takut dan khawatir ya Tuhan, dengan hati yang berani dan mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Labor Day weekend. Pengalaman saya saudara dalam hidup, seringkali saya terhalangi oleh imajinasi saya. Sekitar tahun 2005 saya itu keluar dari gereja yang lama atau dikeluarkan. Pengalamannya nggak enak saudara. Saya dengan istri saya, wah rasanya nggak enak sama sekali. Kita sempat juga bergumul cukup lama. Dan yang tahu semua ini sebetulnya Billy waktu itu kerja sama dengan saya tahu Pak Suli udah lama, sempat kerja sama juga cukup lama di gereja yang lama, dengan Yudi di gereja yang lebih lama lagi. Yang terakhir itu dengan Billy saudara, jadi dia tahu ceritanya pergumulan bertahun-tahun. Sebetulnya saya percaya Tuhan itu udah bicara kepada saya lama, bertahun-tahun sebelum kejadian itu terjadi, namun karena imajinasi saya penuh dengan takut dan khawatir, tidak berani bertindak saudara. Banyak hal-hal yang saya percaya Tuhan sudah bicara kepada saya, dan hasilnya mungkin akan sedikit berbeda kalau saya mengikut Tuhan. Sejak dari mula Tuhan berbicara, tapi karena imajinasi saya itu elemen-elemen yang lemah dan miskin, yaitu takut, khawatir, Tuhan nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Nanti siapa yang bayar rumah? Nanti bagaimana? Apa gimana? Jadi banyak pemikiran yang demikian, sehingga suara Tuhan sudah saya dengar, bukannya tidak dengar, namun segera tidak tergubris, segera tersaring oleh begitu banyaknya suara elemen-elemen yang lemah dan miskin, takut dan khawatir dalam hati saya. Betul saudara? Dan saya temui banyak sekali kejadian demikian dalam hidup saya. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi Alkitab juga penuh dengan contoh-contoh. Jason pernah khotbah mengenai ini, Yunus pergilah ke Niniwe. Suara Tuhan bukannya tidak terdengar oleh domba-domba Tuhan. Saya percaya saudara semua saat ini bisa dengar suara Tuhan. Amen. Dan sudah dengar. Katakan kepada kiri kanan saudara, saya dengar suara Tuhan. Nah, percaya saudara, Anda sebagai domba Tuhan mendengar suara Tuhan. Yunus juga mendengar suara Tuhan, pergilah ke Niniwe. Namun segera dia imajinasi, wah bangsa Asiria ini bangsa yang jahat, ngapain pergi ke sana, jangan-jangan gua disate lagi. Waduh, ini bangsa yang sangat kejam. Dia berargumentasi, dia berimajinasi, sehingga suara Tuhan yang betul-betul banyak orang cari suara Tuhan. Betul? Pingin dong dengar suara Tuhan.
Ini orang udah mendengar suara Tuhan, namun segera dia tidak mau ikuti. Karena begitu banyaknya imajinasi, elemen-elemen lemah dan miskin dalam hatinya. Tidak heran firman Tuhan mengatakan demikian. Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepada orang-orang Farisi, hukum apa yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Akal budi di sini bahasa aslinya adalah dianoia. Dianoia di kata bahasa Greka yaitu dia dan noia, yang artinya melalui pikiran, yang artinya adalah buah dari pikiran, yaitu imajinasi. Jadi di sini Yesus mengatakan, kamu ingin melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Kamu ingin mencintai Tuhan itu dengan segenap imajinasimu. Kasihilah Tuhan dengan segenap imajinasi. Karena kalau imajinasi kita penuh dengan takut dan khawatir, tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Seketika Tuhan bicara, langsung, mana mungkin, aku tidak percaya, gimana nanti ini, gimana itu, nanti kalau begini gimana, jadi gimana, mana, janji, pasti nggak Tuhan? Jadi banyak cincong, banyak cincong saudara. Tuhan kasih tahu, nggak dengar, cuman nggak dengar, nggak terima, nggak nempel. Terus habis itu tanya lagi, Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong, Tuhan kok nggak bicara, bilangnya Tuhan nggak bicara, padahal Tuhan bicara. Cuman hati itu penuh, pikiran itu penuh dengan imajinasi yang negatif, yang takut dan khawatir. Saya temukan saya seringkali begitu, saudara. Dan saya pingin Tuhan, saya betul-betul ingin mengalami janjimu, ingin mengalami Engkau secara nyata. Bukan hanya di gereja, nyembah-nyembah Tuhan, dengar firman, duduk di sana. Tapi saya ingin dalam setiap kehidupan saya bisa dengar. Dan saya bukan cuma dengar, tapi saya berani melakukannya. Amin, saudara. Dan ini nggak bisa dilakukan kalau kita mempunyai imajinasi yang belum diperbaharui. Imajinasi ciptaan baru. Amin, saudara. Efesus 4 ayat 17, minggu lalu saya bacakan ini. Ayat 9 sampai 19 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Pengertian yang gelap ini adalah dianoia, yaitu imajinasi yang gelap. Imajinasi karena elemen-elemen lemah dan miskin di dunia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Sejak kapan manusia itu jauh dari bersekutu dengan Allah? Sejak Adam jatuh dalam dosa. Sejak saat itu dunia penuh dengan elemen-elemen yang lemah. Karena tanah di dunia itu dikutuk, sehingga manusia untuk kerja itu sulit, saudara. Tadinya tinggal lempar benih, langsung jadi duren. Besok mau makan apa ya? Mau makan duren, tinggal lempar biji duren. Besok jadi duren. Enak. Sekarang setelah tanah dikutuk, lempar biji duren, ditungguin mana? Berhari-hari, berbulan-bulan mana? Bertahun-tahun, mana durennya? Sehingga orang itu menjadi pelit, betul? Enak aja, gue punya duren, gue kerangkengin, bikin pagar semua. Supaya orang nggak bisa manjat, kasih listrik segala. Betul, supaya yang mau mencuri mati gitu. Karena demikian timbullah elemen-elemen lemah di dalam hati manusia. Takut dan khawatir, serakah, iri, dendam, benci. Elemen-elemen ini yang menyaring suara Tuhan. Karena Tuhan katakan, pergilah ke Niniwe. Ah, masa Tuhan? Nanti gimana? Biayanya siapa yang biayain? Naik kapal apa? China Airlines atau EVA atau SQ? Mahal ini, high season dan sebagainya. Timbul semua argumentasi. Akhirnya suara Tuhan lewat begitu saja. Sudah dengar, sudah dengar, cuman nggak nempel.
Betul saudara? Elemen-elemen 5 ini timbul dari jauh, dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19 dikatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan itu menjadi tumpul terhadap Tuhan. Tuhan ngomong apa, langsung aja elemen-elemen lemah itu takut dan khawatir bicara lebih keras lagi. Sehingga terasa Tuhan ngomong apa aja percuma. Tuhan katakan, jangan pacaran sama orang itu. Tapi bodinya aduhai. Waduh, imajinasinya langsung ke sana. Waduh, wah, mana bisa, mana tahan loh. Betul saudara? Padahal Tuhan bilang, di dalam hati itu jangan, aku ada seseorang yang lebih untuk kamu. Cuman hati itu nggak bisa saudara. Betul? Banyak kali kita demikian. Perasaan kita telah menjadi tumpul terhadap suara Tuhan, terhadap pimpinan Tuhan. Amin saudara. Saya nggak tahu dengan saudara, saya bukan hanya dengar, karena mendengar itu sebetulnya sudah didengar. Tuhan itu sudah bicara. Bukan hanya mendengar, tetapi mempunyai keinginan untuk melakukan. Amin saudara. Dan dengan hasil melakukan. Saya dari Jakarta saudara, orang Betawi, lahir di Jakarta di Cikini, kampung gitu ya. Waduh, kalau saya udah lama nggak kesana karena nggak bisa masuk mobil. Bajai mungkin masih bisa, cuman kalau berpapasan satu harus mundur gitu ya. Jadi tempatnya kecil gitu. Jadi saya lahir di sana, orang Betawi asli. Saya pulang ke sana nggak berani nyetir saudara, karena bukannya saya takut nyetirnya, tetapi nggak tahu jalannya dan takut kalau kesenggol orang atau gimana. Sama sekali nggak tahu jalan. Saya pernah pulang ke sana nyetir, lalu salah jalan. Dulu boleh jalan situ, sekarang kok nggak boleh. Wah, saya lihat tanda verbode, wah, saya mundur cepat-cepat, tapi polisi udah nunggu. Percuma saudara. Jadi saya nggak berani nyetir di sini, tapi di Jakarta itu rame nggak kayak di sini saudara. Pagi-pagi bangun tuh udah ribut. Betul, kita bangun kadang di sini bisa, kalau liburan bisa jam 9. Di sana jam 5 udah teng, udah bunyi segala macem gitu ya. Udah jalanan lewat sana berkeliaran, orang di mana-mana jualan. Waduh, naik motor, kalau naik saudara nyetir di sana motor di mana-mana. Waduh, ini kayak apa gitu ya, seperti pasar di mana-mana saudara. Saya bertanya, untuk apa orang ngapain sih gitu bangun pagi-pagi? Enakan tidur lah, sibuk-sibuk tiap pagi. Kenapa saudara? Apa yang ada di dalam imajinasi mereka saudara? Apa sih yang dalam pikiran mereka? Sehingga mereka mau bangun tiap pagi, sibuk, tidur sampai malam. Tidak lain untuk sesuap nasi, kata orang Jakarta. Betul saudara? Bukan cuma nasi sebetulnya, untuk sate juga ya. Nasi padang, untuk baju, untuk tas Hermes, Gucci gitu, segala macam. Sebetulnya untuk itu semua saudara. Coba bayangkan kalau kita orang yang nggak mengenal Tuhan, emangnya imajinasi apa lagi saudara? Kita bisa imajinasi apa lagi? Imajinasi makan lebih enak, rumah lebih bagus, tas lebih bagus, sepatu lebih keren, betul? Imajinasi apa lagi? Itu semua yang diimajinasikan seluruh dunia. Yang Tuhan katakan imajinasi yang lemah, gelap, miskin. Jangan lagi kamu hidup sama lagi seperti yang demikian. Loh, lantas jadi imajinasi apa tuh? Kita semua juga orang Kristen bangun juga mikirnya begitu. Betul saudara? Emang bangun pagi untuk apa? Untuk kerja, untuk sesuap nasi.